Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Toban, sahabat Islam dan sahabat fillah seluruh dunia. Kembali lagi di channel Tobat TV. Baik, sebelum kita lanjutkan kisahnya, jangan lupa subscribe channel ini biar tidak ketinggalan kisah para pencari Allah lainnya. Dan jangan lupa like, share, dan komen yang baik. Insya Allah keberkahan buat kita semua dari kisah para mu'alaf dan kisah-kisah Islam seluruh dunia. Menguak perkembangan Islam di negara Swiss. Bagaimana perkembangan Islam di negara tempat meninggalnya Emir Khan Mumtaz atau anak Bapak Ridwan Kamil, yaitu daerah Swiss. Di negara yang berbatasan langsung dengan Jerman, Prancis, Italia, Liechtenstein, dan Austria ini, berdasarkan data sensus terakhir, terdapat sekitar 340.000 warga muslim di Swiss dari 7,4 juta jumlah populasi negeri itu. Sekitar 43% warga muslim Swiss berasal dari keturunan Turki. Jumlah tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan angka statistik resmi yang dirilis pemerintah tahun 2001 silam sebanyak 407.000 jiwa. Keberadaan Islam di wilayah Swiss sudah terlacak sekitar abad 9 sampai sebelum Masehi. Ajaran Islam dibawa oleh Saracen, yakni sekelompok penjelajah Muslim pada masa itu. Asal-usul dan tujuan awal dari kelompok ini masih menjadi misterius. Namun mereka bergerak dari basis Provence, sebelah selatan Prancis yang menuju utara Italia. Di sebelah timur mereka menjelajah hingga Sur dan hampir mencapai Senegal sebelum kemudian kembali ke wilayah barat. Seperti halnya di sejumlah negara Eropa lainnya, Islam berkembang luas di Swiss melalui peran serta para kaum imigran. Muslim pertama tiba sebagai pekerja pada tahun 1960-an, sebagian besar berasal dari Turki, bekas wilayah Yugoslavia dan Albania. Pada tahun 1970-an, para imigran Muslim ini kemudian membawa serta keluarga mereka. Gelombang berikutnya imigran Muslim ini datang dari para pencari suaka, beberapa di antaranya mendapat kewarganegaraan. Menurut data tahun 2000, pada tahun 2000 lebih dari 83,3% Muslim di Swiss bukan warga asli, hanya 11,7% atau sekitar 36.481 orang yang memiliki kewarganegaraan Swiss. Sedangkan 7,7% adalah warga naturalisasi dan 3,9% menjadi warga negara Swiss sejak lahir. Konsentrasi terbesar kaum muslim berada di kantong-kantong wilayah yang penduduknya berbahasa Jerman. Kantong-kantong yang memiliki populasi muslim lebih dari 5% adalah Basel-Stadt 6,72%, Glarus 6,50%, Estigalen 6,13%, Thurgau 5,94%, Schaffhausen 5,80%, Aargau 5,49%, Solothurn 5,39%, dan Zurich 5,33%. Jenewa adalah satu-satunya wilayah non-bahasa Jerman yang memiliki populasi muslim dengan jumlah sedikit di atas rata-rata sebanyak 4,35%. Karenanya bisa dikatakan distribusi kaum muslim di Swiss cukup merata. Tidak ada unit administratif yang memiliki lebih dari 8,55% populasi muslim, dan tidak ada kota atau desa yang memiliki lebih dari 16,8% penduduk muslim. Persentase muslim terendah dalam sebuah kantong muslim adalah 1,82% di Ticino, wilayah berbahasa Italia. Berada di urutan kedua setelah agama Kristen, ternyata tidak lantas menjadikan Islam bisa diterima oleh mayoritas masyarakat Swiss. Berbagai isu seputar kampanye anti-Islam di negara Eropa Tengah tersebut akhir-akhir ini memang kerap menghiasi pemberitaan di sejumlah media-media internasional, terutama yang berasal dari negara Muslim. Bahkan pada tahun 2009 yang lalu, umat Islam di Swiss mengalami kesulitan saat harus membangun masjid karena menaranya dianggap bertentangan dengan simbol demokrasi ala Barat tersebut. Tak hanya persoalan menara masjid, beberapa kebijakan lain dari pemerintah Swiss juga dirasakan mengekang kebebasan umat Islam di sana dalam menjalankan ajaran Islam. Salah satu contohnya adalah aturan mengenai penyembelihan hewan. Berdasarkan aturan hukum di Swiss,
Penyembelihan hewan tanpa pemberitahuan merupakan tindakan terlarang. Karena ada aturan seperti ini, umat Islam Swiss terpaksa merayakan Idul Adha tanpa adanya hewan kurban. Sebagai gantinya, mereka memilih menyumbangkan uang atau mengimpor hewan kurban yang telah disembelih dari negara tetangga mereka, yaitu Prancis. Inilah kisah yang sangat haru di negara Swiss, walaupun negaranya terbesar dan negaranya maju, tetapi ada beberapa aturan-aturan yang tidak bisa dijalankan dan itu berbenturan dengan agama Islam di sana. Dan kita doakan ke depan agama Islam menjadi number one di negara Swiss tersebut, itu di daerah yang indahnya sungai Erie tersebut. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.